Work out today's Enigma setting. How long? Than 2 dozen national capitals. Cerita diawali pada tahun 1951 di Manchester saat markas besar MI6 menerima laporan bahwa Alan Turing telah menjadi korban perampokan di rumahnya. Alan, yang kini dikenal sebagai profesor di Cambridge, didatangi oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki insiden tersebut. Saat polisi tiba di rumahnya, Alan memilih untuk mengabaikan mereka. Professor Turing, pardon? Bring one call to report the noise. That's what happened, and we'll find the chap who did this. No, he's not a Bobby Carr. I suggest you file your report in. Mereka pun menganggapnya sebagai individu yang aneh dan curiga bahwa dia menyimpan sesuatu. Flashback ke tahun 1939 di London, di mana perang telah diumumkan dan sekitar 800.000 orang dievakuasi dari tempat tinggal mereka. Dalam kereta, Alan Turing yang berusia 27 tahun mengamati seorang anak yang sedang menyelesaikan teka-teki silang. Dia tiba di Bletchley Park yang dijaga oleh tentara angkatan laut dan menunggu di ruang kerja Komandan Denniston. Ketika komandan tiba, Alan menunjukkan sikap dingin dan kurang bersahabat. Komandan menanyakan motivasi Alan untuk bekerja bagi pemerintah. Dia menjawab tidak memiliki alasan yang khusus. Alan menyatakan bahwa dia tidak peduli urusan politik, dan komandan menganggap ini sebagai wawancara kerja terpendek yang pernah ada. Alan menyebutkan bahwa dia tidak menguasai bahasa Jerman, tetapi meyakinkan komandan bahwa dia adalah salah satu matematikawan terkemuka di dunia. Dia melihat kode Jerman sebagai tantangan yang menarik untuk dipecahkan. Komandan meminta sekretarisnya untuk mengeluarkan Alan, dan dia menyebutkan enigma, menunjukkan bahwa dia tahu tentang program rahasia yang sedang dikerjakan. Alan menjelaskan bahwa enigma adalah perangkat enkripsi paling canggih dalam sejarah. Jika sekutu dapat memecahkan kodenya, hasilnya bisa mengubah perang. Komandan menyebut bahwa banyak yang menganggap enigma tidak dapat dipecahkan, tetapi Alan meminta kesempatan untuk mencobanya. Alan bergabung dengan tim Enigma yang terdiri dari 5 orang lainnya, termasuk Peter Hilton, John Cairncross, dan Hugh Alexander. Mereka berhasil memperoleh mesin Enigma asli yang diselundupkan dari Berlin, namun belum memahami pengaturan mesin tersebut untuk memecahkan kode. Setiap tengah malam, Jerman mengubah pengaturan mesin. Mereka menyadap pesan pertama setiap pagi pada pukul 6, sehingga para pemecah kode hanya memiliki waktu 18 jam sehari untuk memecah kode sebelum pengaturan berubah. Hugh adalah seorang juara catur, menghitung bahwa ada 159 juta kemungkinan pengaturan setiap hari. Alan merasa enggan untuk bekerja dalam tim. Stewart Menzies, kepala MI6, mengingatkan mereka bahwa 4 orang telah tewas karena kode yang tetap tidak terpecahkan, dan memerintahkan mereka untuk memulai. Alan menjelaskan bahwa semua pesan ada di udara dan bisa disadap oleh siapa saja. Masalahnya adalah pesan-pesan tersebut dienkripsi dan ada 159 juta kemungkinan yang akan membutuhkan waktu 20 juta tahun untuk diuji. Tim ingin istirahat makan siang, tetapi saat mereka mengundang Alan, dia bersikap dingin dan tidak bersahabat. Mereka melanjutkan pekerjaan tanpa kehadirannya. Sementara Alan terus bekerja sendiri, merancang cetak biru untuk sebuah mesin. Di tahun 1951, detektif mulai menyelidiki bahwa catatan Alan dirahasiakan. Mereka curiga mengapa seorang profesor matematika menyimpan catatan tersebut secara rahasia. Detektif menggunakan mesin ketik untuk membuat dokumen palsu.
memungkinkan dia mengakses catatan pribadi Alan. Mr. Turing. Kembali ke tahun 1939, Alan mengeluh kepada Komandan Denniston bahwa Hugh Alexander menolak memberikan dana untuk komponen yang diperlukan untuk membangun mesin. Komandan menyarankan agar Alan menyampaikan keluhannya kepada pihak lain karena pemecah kode lainnya tidak cocok bekerja bersamanya. Alan merekomendasikan untuk memecat mereka semua dan menggunakan dana tersebut untuk proyek mesinnya. Dia menyatakan bahwa dia hanya membutuhkan 100.000 pounds untuk mendirikan sebuah mesin yang dapat mengalahkan mesin lainnya. Alan bertanya siapa yang memiliki wewenang di atas komandan. Dia diberitahu bahwa itu adalah Winston Churchill. Alan mendapatkan surat untuk Perdana Menteri melalui Stewart Menzies. Churchill kemudian menugaskan Alan sebagai penanggung jawab, mengesampingkan otoritas Hugh. Alan segera memecat dua rekannya yang dianggapnya sebagai ahli bahasa biasa. Go to hell. Even for you. Dalam kilas balik, diperlihatkan masa sekolah yang sering dibully karena OCD-nya. Teman-teman sekelasnya menyiksanya. Dia menceritakan, "Tahukah kamu mengapa orang menyukai kekerasan? Karena itu terasa menyenangkan." Saat Alan mampu tetap tenang di bawah tekanan, anak-anak lainnya meninggalkan sendirian. Dia diselamatkan oleh seorang siswa bernama Christopher. Christopher memberitahunya bahwa mereka memukulinya karena dia berbeda. Alan mengakui dirinya memang aneh. Christopher menegaskan, terkadang orang-orang yang berbeda melakukan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan. Menghadapi kekurangan anggota tim, mereka memutuskan untuk merekrut anggota baru dengan memasang teka-teki silang yang sulit di koran. Mereka mengundang siapa saja yang bisa menyelesaikannya untuk mengirimkan jawaban mereka. Ketika perang berkecamuk, banyak orang berlindung di tempat penampungan bom. Sekelompok orang yang berhasil memecahkan teka-teki itu berkumpul untuk mengikuti ujian. Seorang wanita bernama Joan Clark datang terlambat karena ban busnya kempes. Mereka awalnya mengira dia ada di ruangan yang salah. Dia mengklaim telah memecahkan teka-teki silang tersebut. Alan memintanya untuk duduk. Dia mengajaknya masuk ke ruangan itu menyelesaikan teka-teki yang sangat sulit dalam 6 menit. Meskipun seorang ahli seperti Alan akan membutuhkan waktu 8 menit. Dan mengejutkan mereka, Joan menyelesaikannya dalam 5 menit. Setelah ujian, Joan dan seorang pria lainnya diberitahu bahwa mereka tidak diperbolehkan membagikan informasi yang mereka dapatkan. Jika mereka melanggar, mereka akan menghadapi hukuman berat karena pengkhianatan. Dan dia diberitahu bahwa dia akan membantu memecahkan kode Nazi yang tidak bisa dipecahkan dan berkontribusi pada kemenangan perang. Di masa lalu, Alan mudah menjalin hubungan dengan Christopher yang berbagi buku tentang kode dan sandi dengannya. Mereka mengatakan satu hal tetapi memiliki maksud tersembunyi. Sekarang tahun 1940, di Bletchley Park, superkomputer sedang dirakit di sebuah gubuk rahasia. Alan khawatir ketika Joan tidak muncul. Dia mengunjungi rumah Joan dan berusaha meyakinkan orang tuanya bahwa dia sangat dibutuhkan di tempat kerjanya. Joan pulang dan berbicara dengan Alan secara pribadi, meskipun orang tuanya mendengarkan. Joan menjelaskan bahwa orang tuanya merasa tidak pantas baginya bekerja dan tinggal di antara lelaki. Alan dengan tegas menyarankan agar dia bekerja di departemen administrasi bersama wanita. Ternyata saran ini cukup meyakinkan sehingga Joan berkemas dan pergi bersama Alan. Dia bertanya-tanya mengapa Alan begitu bertekad membantunya. Alan menjawab bahwa kadang-kadang orang-orang yang tidak ada yang membayangkan apapun melakukan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan. Why are you helping me? Why are you helping me? Sometimes it's the very people. Pada tahun 1951, Detektif Knock memberitahu Inspektur Smith bahwa catatan militer Alan kosong. Catatan perangnya tidak dirahasiakan. Mereka mencurigai dia sebagai mata-mata Soviet.
Di tahun 1940, Joan tiba di Bletchley Park dengan dalih melakukan pekerjaan administrasi. Alan memberitahu kita bahwa Inggris benar-benar mengalami kelaparan. Setiap minggu, Amerika mengirimkan 100.000 ton makanan, tetapi Jerman juga mengirimkan makanan ke dasar laut. Unwelcome dreams. Setiap tengah malam, bel berbunyi, menandakan bahwa pekerjaan mereka hari itu sia-sia karena kode disetel ulang. Dengan frustasi, Hook mengunjungi Alan, mengotak-atik mesinnya yang bernama Christopher. Hook hampir menghancurkan mesin itu, tetapi yang lain menahannya. Hook menyatakan bahwa mesin itu tidak berguna dan ada cara lain untuk membantu perang. Peter menjelaskan bahwa saudara laki-lakinya dan sepupunya sedang bertempur dalam perang, sementara mereka tidak memiliki apapun untuk menunjukkan hasil kerja mereka. Alan bersikeras bahwa mesin itu akan berfungsi. Alan sendirian di gubuknya. Dia membuang setumpuk pesan enigma dan menyembunyikannya di kaos kakinya. Berhasil keluar tanpa diketahui oleh penjaga di pos pemeriksaan. Dia menyelinap ke rumah Joan dan memanjat jendelanya. It's after dark. Dia mengungkapkan pesan enigma yang telah dideskripsi, yang dikirim dari komando tinggi Nazi. Membaca laporan cuaca yang diakhiri dengan Heil Hitler. Joan dan Alan berdiskusi tentang Christopher dan konsep komputer digital. It didn't just do one thing, it did everything. Is that your idea behind Christopher? Calculation and then did it. Keesokan harinya, Alan memasuki gubuk dan mendapati petugas militer sedang menggeledah mejanya, sementara rekan-rekan pemecah kode lainnya mengawasi. Komandan menunjukkan kepada Alan sebuah telegram yang dicegat dalam perjalanan ke Moskow, yang dienkripsi dengan frasa kunci. Komandan Denniston menjelaskan bahwa ada mata-mata di Bletchley Park dan mereka mencurigai salah satu dari mereka. Alan dicurigai karena sikapnya yang angkuh, tidak memiliki hubungan, dan cenderung menyendiri. Komandan Denniston mengatakan jika terbukti bersalah, dia bisa dihukum mati karena pengkhianatan. Joan menyapa Alan yang sedang mengurus Christopher dan mencoba menghiburnya dengan mengajak ke kedai bir. Hook, John, dan Peter masuk ke kedai dan Joan bersikap ramah kepada mereka. Dia memberitahu Alan secara pribadi bahwa sebagai wanita yang bekerja untuk pria, dia tidak memiliki kemewahan untuk bersikap menyebalkan. Dia menegaskan bahwa seberapa pintar pun Alan, enigma jauh lebih pintar, dan Alan membutuhkan semua bantuan yang bisa didapat. Namun, timnya tidak akan membantunya jika mereka tidak menyukainya. Saat bertemu mereka lagi, dia membawa apel sebagai saran dari Joan untuk memberi mereka sesuatu. Dia mencoba menceritakan sebuah lelucon. I only have to outrun. Dalam kilas balik ke masa sekolah, Christopher tertangkap memberikan catatan kepada Alan. Guru tersebut mengejek mereka karena catatan itu tidak jelas. Dia tidak tahu bahwa catatan itu dienkripsi. Alan mengambil catatan itu dari tempat sampah dan memecahkan kodenya. Sampai jumpa 2 minggu lagi, sahabatku tersayang. Sekolah akan libur. Pada tahun 1941 di Bletchley Park, Joan dan Alan saling mengenal lewat kode. Hook Alexander mendekati Alan, memberitahu bahwa jika mereka menghubungkan kabel pada Christopher secara diagonal, mereka akan menghilangkan posisi rotor 500 kali lebih cepat. Alan mampu memanfaatkan ide ini. Mesin itu dinyalakan. Mereka menunggu untuk melihat apakah mesin itu dapat memberitahu pengaturan enigma hari itu. Di kantor Denniston, dia diberitahu bahwa mesin itu tidak menghasilkan apapun. Alan terkejut saat mendapati dirinya terjebak di dalam gubuk yang dibarakade oleh komandan. Mereka mendobrak pintu dan mematikannya. Komandan Denniston mengatakan mesinnya tidak berfungsi karena tidak memecahkan enigma. Rekan Denniston dari kantor pusat merasa kesal karena mengeluarkan 100.000 pounds tanpa hasil. Alan mencoba membela mesinnya, tetapi dia tidak berhasil mendeskripsi satu pesan pun. Komandan memecatnya. Namun, dia dihentikan oleh Hook,
John dan Peter, yang menyatakan bahwa jika Alan dipecat, mereka juga harus dipecat karena mereka percaya mesin itu dapat berfungsi. Hook mengingatkan komandan bahwa mereka adalah ahli kriptografi terbaik di Inggris dan meminta 6 bulan lagi untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Komandan Denniston memberi mereka 1 bulan lagi atau mereka semua akan pergi. Thank you. Di kedai bir, Hook memberitahu Alan bahwa dia berhasil memecahkan pesan terenkripsi. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan memperoleh. Dia tahu bahwa Alan bukanlah mata-mata, karena dia tidak akan menggunakan kutipan Alkitab yang sederhana untuk kodenya. Pada tahun 1951, Detektif Knock dan Inspektur Smith diberitahu oleh seorang sersan bahwa dia telah mengetahui bahwa Alan adalah seorang pufter. Dia ditangkap bersama seorang penipu yang merampok rumahnya. Informasi ini adalah hal yang disembunyikan Alan dari polisi, bukan bahwa dia seorang mata-mata. Detektif tersebut percaya Alan menyimpan sesuatu yang lebih besar dan meminta agar Alan ditangkap untuk diinterogasi. Pada tahun 1941, Joan pulang ke rumah dan menemukan Alan di flatnya, berusaha memecahkan persamaan matematika. Alan berusaha untuk membuat Christopher menyelesaikan lebih banyak situasi dalam rentang waktu 18 jam. Joan menginterupsi Alan, memberitahunya bahwa dia harus pulang. Orang tuanya tidak senang dia berusia 25 tahun dan belum menikah. Alan menyarankan agar Joan menikah. Joan mengira dia menyarankan Hook atau Peter, tetapi sebenarnya Alan yang dimaksud. Alan melamar Joan dengan sepotong kabel listrik yang digulung menjadi cincin. And she looked up at me with her dough iron, clamps her lips around it. Pesta pertunangan diadakan di kedai bir. Saat Joan berdansa dengan Hook, John Cancross berbicara dengan Alan yang cemberut dan mengaku bahwa dia seorang homoseksual. John mengatakan bahwa dia sudah curiga. Dia menyarankan agar Alan merahasiakannya karena itu ilegal, karena Denniston mencari alasan untuk mengeluarkannya. It's illegal. It's your turn. Di sekolah, semua orang kembali dari liburan. Alan mengenkripsi pesan "Aku mencintaimu" dan bersiap memberikannya kepada Christopher, tetapi dia tidak pernah muncul. Pada tahun 1951, Alan diinterogasi oleh detektif Knock. Detektif itu menanyakan apakah mesin itu bisa berpikir. Alan mencatat bahwa dia pasti telah membaca karyanya yang telah diterbitkan karena dia dipanggil atas tuduhan menyewa seorang pria untuk menyentuh punisnya, bukan pada komputer. Alan menyatakan bahwa mesin tidak akan pernah bisa berpikir seperti manusia. Dia memberitahu detektif itu, kita membiarkan manusia memiliki perbedaan satu sama lain. Seperti, Anda suka stroberi, saya benci bermain seluncur es. Anda menangis saat menonton film sedih, saya alergi terhadap serbuk sari. Apa gunanya selera yang berbeda, preferensi yang berbeda, jika bukan untuk menunjukkan bahwa otak kita bekerja secara berbeda, bahwa kita berpikir secara berbeda. Jika kita bisa mengatakan itu tentang satu sama lain, lalu mengapa kita tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk otak yang terbuat dari tembaga, kawat, dan baja? Detektif itu bertanya tentang makalah yang ditulisnya, The Imitation Game. Alan menjelaskan bahwa itu adalah ujian untuk menentukan apakah sesuatu adalah mesin atau manusia. Detektif itu bertanya tentang aktivitasnya selama perang, dan Alan menjawab bahwa dia bekerja di pabrik radio. Detektif Knock tahu ini tidak benar. Pada tahun 1942, Alan dan timnya menunggu Christopher memecahkan kode, tetapi bel tengah malam berbunyi. Mesin tersebut tidak akan pernah mampu memproses begitu banyak kemungkinan dalam waktu 18 jam. Hopeless. So, Di kedai bir, teman Joan bernama Helen mengagumi Hook. Works with her. Hook akhirnya mendekatinya dengan Alan di sampingnya. What? There's nothing like a friend's engagement to make a woman. half a crown. Untuk memikat Helen, Hook memberitahunya bahwa Alan percaya pria dan wanita tidak boleh bekerja sama, karena itu akan mengarah pada romansa.
meskipun Hook secara pribadi percaya bahwa wanita itu cerdas dan harus dianggap setara. Helen setuju dengan Alan karena dia memiliki rekan kerja pria yang membuatnya jatuh cinta. Setelah diselidiki lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa dia menyadap pesan dari menara radio Jerman dan memiliki satu rekan. Dia menyukainya, tetapi sayangnya dia sudah memiliki pacar. Hook merayu Helen dan mereka pergi ke bar. Alan tenggelam dalam pikirannya dan kemudian memanggil Helen. Dia bertanya mengapa dia pikir dia memiliki pacar. Helen menjawab bahwa setiap pesan dimulai dengan Silly, yang diasumsikannya adalah nama cintanya. Alan berkomentar bahwa cinta baru saja membuat Jerman kalah dalam perang berdarah ini. Semua orang mengejar Alan saat dia berlari melintasi Bletchley Park. Mereka masuk ke gubuk mereka, dan Alan mengeluarkan pesan yang telah dideskripsi sebelumnya. Dia menunjukkan bahwa Christopher tidak perlu mencari melalui setiap pengaturan yang mungkin. Komputer dapat mencari yang menghasilkan kata-kata yang dia tahu akan ada di dalam pesan. Mereka menyadari bahwa seluruh laporan cuaca pada pukul 6 pagi berakhir dengan Heil Hitler. Mereka mengujinya pada pesan pukul 6 pagi. Christopher berhenti. Mereka mengambil huruf-huruf yang dihasilkannya. Mereka berlari kembali ke mesin Enigma, mengetik dengan huruf yang sama M, S, A, Y. dan mereka berhasil mengulang kode pesan. Mereka telah memecahkan kodenya. Mereka telah memecahkan kode pesan dan menerjemahkan deskripsi. Kini mampu menghasilkan peta yang menggambarkan semua kapal mereka versus kapal-kapal poros. John memberitahu mereka ada 5 orang di dunia yang mengetahui posisi setiap kapal di Atlantik. Mereka semua ada di ruangan ini. John menyadari bahwa mereka akan menyerang konvoi penumpang Inggris karena mereka berada 20 menit jauhnya. Hook mencoba menelepon Denniston, tetapi Alan menghentikannya, mencabut telepon dari dinding. Semua orang berdebat. Alan memberitahu mereka bahwa mereka harus membiarkan U-boat menenggelamkan konvoi tersebut, atau pihak Jerman akan tahu bahwa mereka telah memecahkan Enigma. Mereka akan menghentikan komunikasi radio dan segera mengubah desain Enigma. Untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan mereka dan memenangkan perang, mereka harus membiarkan ratusan nyawa orang tak berdosa melayang. Peter putus asa, menyadari bahwa saudaranya ada di salah satu konvoi. Dia menuntut agar mereka memberitahu Denniston tentang satu kapal itu saja, tetapi Alan hanya meminta maaf. Peter menegaskan bahwa mereka tidak memutuskan siapa yang hidup atau siapa yang mati. Alan menanggapi bahwa mereka yang memutuskan karena tidak ada orang lain yang bisa. Alan dan Joan naik kereta ke London. Mereka bertemu dengan Stewart Menzies di sebuah kedai teh. Mereka mengungkapkan bahwa telah memecahkan Enigma tetapi meminta bantuan Stewart dalam menentukan seberapa banyak intelijen yang harus ditindaklanjuti dan serangan mana yang harus dihentikan. Dia dapat memberikan sumber informasi yang dapat dipercaya sehingga pihak Jerman tidak curiga bahwa Enigma telah dipecahkan. Named it Ultra. History of the world. Peter menyimpan dendam terhadap Alan karena membiarkan saudaranya terbunuh meskipun sudah tahu sebelumnya. Dia menjatuhkan buku-buku Alan. Saat Alan mengambilnya di tanah, Alan melihat Alkitab milik John Cancross. Dia membukanya. John menyadari Alan menemukan hal ini dan kini menyadari bahwa John adalah mata-mata Soviet. Secara pribadi, John memberitahu Alan bahwa Soviet dan Inggris berada di pihak yang sama. Dia kemudian mengancam Alan bahwa jika dia membocorkan rahasianya, dia akan mengungkapkan bahwa Alan adalah seorang homoseksual dan karyanya akan dihancurkan. Alan mencoba menelepon Menzies, tetapi dia tahu bahwa panggilannya disadap. Dia kembali ke flat Joan dan Stewart Menzies ada di sana. Alan diberitahu bahwa Joan berada di penjara militer setelah diketahui sebagai mata-mata Soviet. Mereka menemukan pesan Enigma di barang-barangnya.
Alan menjelaskan bahwa dia memberikan penyadapan itu saat mereka mencoba memecahkan kode. Stewart memberitahu Alan bahwa Dennis Stone sedang mencari mata-mata di gubuk mereka, dan Alan memberitahu bahwa mata-mata itu sebenarnya adalah John Cairncross. Stewart mengaku mengetahui hal ini bahkan sebelum Cairncross sampai di Batley. Inilah tepatnya mengapa dia menempatkan mereka di sana, supaya mereka dapat membocorkan informasi kepada Stalin, karena Churchill terlalu paranoid untuk berbagi informasi dengan Soviet. Cairncross tidak menyadari bahwa dia sedang dimanfaatkan oleh mereka. Stewart membutuhkan bantuan Alan untuk mengetahui apa yang harus dibocorkan kepada John dan diberikan kepada Soviet. Alan menegaskan bahwa dia hanya seorang matematikawan, bukan mata-mata, tetapi menuntut agar John dibebaskan. Stewart mengungkapkan bahwa dia berbohong tentang keberadaan Alan di penjara militer, tetapi mengancam akan menggunakan pesan Enigma untuk melawannya jika Alan tidak bekerja sama. Alan mendorong John untuk meninggalkan Bletchley karena merasa John dalam bahaya. Untuk meyakinkannya pergi, Alan mengungkapkan bahwa dia adalah seorang homoseksual. John mengakui bahwa dia memiliki kecurigaan, tetapi tidak berpikir bahwa mereka tidak bisa saling mencintai dengan cara mereka sendiri. Mereka akan berada dalam pernikahan yang dibangun atas dasar persahabatan dan rangsangan intelektual. Alan mengklaim bahwa dia tidak peduli padanya dan hanya memanfaatkannya untuk memecahkan enigma. John menampar Alan. Dalam narasi, Alan menyampaikan bahwa setiap hari mereka memecahkan kode pesan. Helped the Allies to victories, the invasion of Normandy that we supplied. Freedom versus tyranny. Dia berpendapat bahwa perang tidak ditentukan oleh pengeboman dan pertempuran, melainkan oleh tim yang terdiri dari 6 penggemar teka-teki silang di sebuah desa kecil di Inggris. Kita melihat semua orang merayakan hari kemenangan Eropa. Menzies memberitahu kelompok itu bahwa sebelum mereka dapat kembali ke kehidupan mereka di universitas, mereka harus membakar semua bukti bahwa mereka memecahkan enigma, karena mungkin akan digunakan lagi untuk perang di masa depan. Mereka juga harus berpura-pura tidak pernah saling mengenal. Pada tahun 1951, Alan diinterogasi oleh detektif Knock berlanjut. Alan berkata bahwa dia telah menceritakan kisahnya. Detektif tersebut harus memainkan permainan meniru dan menjawab apakah dia mesin atau manusia. Apakah saya pahlawan perang? Apakah saya penjahat? Alan menyatakan bahwa detektif itu sama sekali tidak membantunya karena tidak tahu bagaimana menghakimi dirinya sendiri. Dalam kilas balik, Alan dipanggil ke kantor kepala sekolah dan ditanya tentang persahabatannya dengan Christopher. Dia dengan keras menyangkal berteman dengannya, takut mereka tahu bahwa itu hanya hubungan romantis. Guru itu memberitahu bahwa dia bertanya karena mendengar kedekatan mereka dan ingin memberitahu bahwa Christopher telah meninggal selama liburan, menderita tuberkulosis dan tidak pernah memberitahu Alan. 6 bulan setelah interogasinya, detektif itu diberi selamat. Alan telah dijatuhi hukuman atas perbuatan tidak senonoh. John pergi mengunjungi Alan yang lebih tua di rumahnya. Dia berkata bahwa dia akan bersaksi atas namanya agar Alan tidak dipenjara. Alan gemetar dan mengungkapkan kepadanya bahwa hakim memberinya pilihan, penjara atau perawatan estrogen mingguan. Terapi hormonal dirancang untuk menyembuhkan kecenderungan homoseksualnya. Dia tidak akan dapat melanjutkan pekerjaannya dari dalam penjara. Jika dia ditangkap, segala karya yang telah dia lakukan selama 10 tahun terakhir akan dihancurkan. Dia mengalami serangan panik, dan John berusaha menenangkannya. Alan melihat cincin kawinnya dan John mulai bercerita tentang suaminya. John meminta agar Alan mengerjakan teka-teki silang demi masa lalu, namun dia tidak mampu melakukannya. Perawatan hormonal telah merusak otaknya. Dia mengungkapkan kepada John bahwa dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu pekerjaan, suami, dan kehidupan normal. John menjawab bahwa tidak ada orang normal yang dapat melakukan apa yang mereka lakukan. Pagi itu, dia berada di kereta melewati kota yang tidak akan ada jika bukan karena Alan.
Dia membeli tiket dari seorang pria yang kemungkinan besar tidak akan hidup jika bukan karena Alan. Dia membaca tentang seluruh bidang studi ilmiah yang tidak akan ada jika bukan karena Alan. Dia bersyukur Alan tidak dilahirkan normal. Dunia menjadi tempat yang jauh lebih baik justru karena kamu tidak normal. Bertahun-tahun kemudian, Alan berada di rumahnya. Dia sendirian. Dia menatap Christopher. Cinta dalam hidupnya dengan penuh kerinduan. Beralih ke kilas balik, 6 kriptolog yang membakar semua bukti bahwa mereka memecahkan enigma. Kita diberitahu bahwa Alan bunuh diri pada tahun 1954 setelah setahun menjalani terapi hormon yang diwajibkan pemerintah. Antara tahun 1885 dan 1967, sekitar 49.000 pria homoseksual dihukum karena perbuatan tidak senonoh menurut hukum Inggris. Pada tahun 2013, Ratu Elizabeth II memberikan pengampunan kerajaan secara anumerta sebagai penghormatan kepada Alan atas prestasinya selama perang. Sejarawan memperkirakan bahwa memecahkan enigma memperpendek perang lebih dari 2 tahun, menyelamatkan lebih dari 14 juta jiwa. Hal ini tetap menjadi rahasia yang dijaga pemerintah selama lebih dari 50 tahun. Karya Turing menginspirasi penelitian dari generasi ke generasi tentang apa yang disebut para ilmuwan sebagai mesin Turing, yang kini dikenal sebagai komputer. Dan cerita pun selesai.